PBB Maranatha sama-sama. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-72 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Pemimpin Patrisia Aprilia Sukabumi. 72 tahun, 72 tahun, 72 tahun. Ya, sudah 72 tahun GPBB Gereja menyejarah dan membumi di Indonesia dalam rumah besar negara bangsa yang penuh keberagaman, keunikan dan dinamika. Terkadang menantang, namun penuh nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang memperkaya kehidupan, membuat persekutuan pelayanan dan kesaksian GPB makin indah dan bermakna bagi semua. Seperti pemazmur bersyair, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya ini Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghiburku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allah. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Mazmur 71 ayat 20 sampai 22. Ayo, mari seperti pemazmur kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Selama 70 tahun Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah hidup dan gereja, menyejarah dan menghubungi bersama gerejanya di Indonesia, selalu dan senantiasa memimpin, menolong dan memberkati GPB di kota, desa sampai ke pelosok negeri. Para pemimpin dan warga jemaatnya, lembaga dan sistem penata layanan terus diperbarui dan baru-baru ini tidak ada yang berdiam diri dan hanya memikirkan kepentingan sendiri demi memuaskan hasrat insani. Semua senari untuk maju dalam arah-arahan dan ziarah iman melakukan misi Allah, membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kehidupan bangsa. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan atas segala kebaikan-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7 menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan bersembah kita. Ya Allah, di pergantian tahun kemandirian di bumi ini, kami datang mengaku dosa, kejahatan, khianat dan salah kami. Sebagai pemimpin, kami sering tidak berani mengambil risiko ketika bersikap jemaat berada dalam tantangan. Kami cenderung mencari aman dan lari dari kenyataan. Seperti Daud, kami hanya hiburan membiarkan orang-orang yang kami pimpin berjuang sendiri menghadapi tantangan. Kami enggan maju dan berjuang bersama mereka. Ampunilah egoisme dan kesombongan kami. Ya Tuhan, di pergantian tahun kemandirian PBB ini, kami datang mengaku dosa, kejahatan, khianat dan salah kami. Sebagai warga jemaat, kami sering masih dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan.
Kami mengambil apa yang bukan milik kami. Kami berzina untuk memuaskan hasrat kedagingan kami dengan sesama yang lemah dan tidak berdaya. Seperti Batseba yang tak berdaya merelakan diri ditiduri oleh gaul. Kami merencanakan yang jahat terhadap orang lain untuk menyembunyikan perbuatan dosa yang kami lakukan. Di hadapan-Mu kami bersujud dan mengakui bahwa kejahatan dan dosa kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami memohon, kasihani dan ampunilah kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang telah diampuninya, maka sekarang mari berdiri. Dengarlah perintah hidup baru sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang menyatakan, "Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum
Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, yang akan menjadi dasar pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di hari pertama di bulan yang ke-11 di tahun ini. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami mau berlaku seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu berkati mulut dan tutur hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab maupun memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh umat yang mendengarkan, menyaksikan akan dibaharui dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan memperlakukannya dalam hidup beriman dari hari ke hari. Kami siap Tuhan, bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Bani Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan terang-terang dari Hagai kepada Zerubbabel bin Syalatiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan terang-terang dari Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang papani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam bumi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita khususnya di tahun ini, di hari ini, kita bersama-sama mensyukuri kasih karunia Tuhan atas gereja yang kita cintai, GPIB, sehingga dalam kemandiriannya 72 tahun cinta, kasih, dan sayang Tuhan menyertai institusi, lembaga, rumah bersama GPIB. Di tanggal 31 Oktober kemarin kita memperingati bahwa di tanggal 31 Oktober 1948 yang lalu, 72 tahun yang lalu, kasih sayang Tuhan menyertai hamba-hambanya sehingga keputusan untuk kemandirian GPIB boleh disepakati. Hari ini juga kita ada di bulan yang ke-11 di tahun 2020, di hari yang pertama, menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat kembali, menapak tilas kembali catatan-catatan sejarah kehidupan selama 10 bulan yang lalu siap menjalani kehidupan di sisa waktu di tahun 2020 ini. 2 bulan tinggal tersisa gitu ya, untuk kita jalani sebagai bagian dari kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bicara soal kesempatan, ini menjadi hal yang tidak terus-menerus datang. Makanya orang bijak sering bilang bahwa kesempatan harus diambil karena tidak selamanya orang punya kesempatan yang kedua. Kadang-kadang kesempatan itu datang 1 kali seumur hidup, sehingga jangan sampai disesali ketika memutuskan untuk tidak mengambilnya atau bahkan enggan untuk berjuang menghargai kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Menariknya dalam perjalanan kehidupan umat manusia, khususnya dalam dunia perjanjian lama, dalam perenungan yang kita baca saat ini Hagai 1 ayat 1-7, kita mau melihat bahwa sebenarnya kitab Hagai secara keseluruhan mau menggambarkan situasi pasca pembuangan, di mana sebenarnya orang-orang Yehuda, orang-orang Israel saat itu menerima kembali kesempatan pemulihan dari Tuhan. Mereka pulang gitu ya, mereka pulang kembali untuk membangun kehidupan mereka di tanah yang Tuhan anugerahkan di Yerusalem. Lalu ada ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ada sebuah kesempatan besar yang Tuhan anugerahkan bagi umat yang dicintai dan dikasihinya untuk membangun kehidupan kembali di tanah yang diberikan dan dijanjikan Tuhan, yang mengandung kekuatan, pengharapan, pemulihan bagi umatnya. Sayangnya ya, dalam perjalanan kehidupan umat pasca pembuangan ini, ayat 2 bagian B secara khusus dibilang bahwa bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dalam panggilan, dalam karya Tuhan bagi umat Israel kala itu, kitab Hagai ini mencatat bahwa ada kegelisahan yang menjadi bagian dari sabda Tuhan bahwa umatnya bilang bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Padahal kehadiran rumah Tuhan, bait suci itu menjadi sebuah simbol kehadiran Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan umat yang dikasihinya. Nah, bicara soal kitab Hagai ini, Hagai merupakan bagian dari 3 nabi perjanjian lama yang dikenal sebagai nabi pasca pembuangan. Selain 2 yang lainnya yaitu Sakaria dan Maleaki, mereka bicara soal bagaimana sekelompok orang-orang Israel, segerombolan atau bahkan satu bangsa itu kembali dari pembuangan setelah masa penjajahan Babel dan Persia. Lalu tahun-tahun ini sebenarnya menjadi tahun-tahun yang berat bagi umat Allah. Mereka benar-benar harus kembali membangun rumah mereka, membangun dan memelihara tanah-tanah yang sebenarnya sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Lalu rumah-rumah hancur, adat dan tradisi harus dibangun kembali. Dan karena itu tujuan kitab ini sebenarnya Hagai mau mendorong umat untuk tetap setia kepada Allah,
membangun kembali bait suci Yahudi sebagai pusat penyembahan, mempraktikkan kekudusan dan kebenaran di tengah-tengah masa sulit, dan menantikan Mesias yang akan datang untuk mendirikan kerajaannya. Jadi penekanannya ada pada bagaimana umat harus berfokus pada memuliakan nama Tuhan Allah sebagai pusat penyembahan dan keberserahan seluruh kehidupan umat yang Tuhan kasihi itu. Tapi kemudian dalam masa sulit yang ada, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya umat sedang ada dalam berbagai macam hal, mau atur yang mana dulu. Tanah harus digemburkan kembali karena telah lama ditinggalkan, rumah-rumah mereka harus dibangun kembali karena sudah banyak yang hancur. Lalu ada bait suci yang menjadi bagian penting untuk kemudian mereka bangun sebagai tempat penyembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Umat memilih berfokus pada hal-hal lahiriah yang bertujuan untuk bertahan hidup bagi mereka saja. Itu memang tidak salah, karena tiap-tiap orang harus kemudian mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan mereka masing-masing di tengah-tengah masa sulit. Yang menjadi tantangan besar adalah, adakah Tuhan diutamakan di sana? Simbolnya pembangunan bait suci dalam kitab Hagai yang kita baca saat ini. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya. Maka kemudian datanglah firman Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah besar, rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi kondisi yang terjadi selanjutnya bukan hanya umat fokus pada papan gitu ya, apa yang harus mereka bangun untuk mereka tinggali saja, tapi mereka bangun rumah-rumah mereka dengan baik, lalu lupa bahwa rumah Tuhan menjadi sebuah reruntuhan saja yang kemudian dibilang belum waktu, nanti dulu, sementara rumah mereka baik. Ini yang menjadi kemudian firman Tuhan semesta alam disampaikan bahwa nanti kamu perhatikan keadaanmu, tabur banyak, bawa pulang sedikit, minum tapi dia puas, berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas, tidak ada kehangatan di dalamnya. Bagi yang bekerja untuk upahnya ditaruh di dalam pudi-pudi yang berlubang, ada saja, yang keluar ada saja, yang kemudian habis begitu saja. Pundi-pundi tidak menjadi pundi-pundi yang utuh untuk menampung berkat-berkat bagi umatnya yang bekerja. Ini sebenarnya menjadi sebuah peringatan bahwa kalau umat Israel tidak memfokuskan perhatian mereka untuk membangun rumah Tuhan, fokus hanya pada diri mereka saja, maka apa saja mereka kerjakan tidak lagi menjadi berkat. Apa saja yang mereka hasilkan tidak lagi menjadi hasil yang baik, hasil yang kemudian memuaskan, hasil yang kemudian mencukupkan, karena mereka belum mengerjakan bagian dari kewajiban atas kesempatan yang Tuhan Allah anugerahkan, yaitu membangun rumah Tuhan. Nah, di hari ini dalam rangka syukur ke-72 tahun Gereja Kemandirian GPIP, gereja yang kita cintai, juga dalam rangka syukur bersama umat Tuhan bahwa di hari ini kita kembali berkumpul bersama meskipun masih di rumah masing-masing, lalu bersama-sama dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah masa sulit dan rumit. Pesan firman Tuhan ini kembali menantang kita bersama. Adakah Tuhan disertakan dalam setiap pergumulan kita? Atau tidak hanya disertakan, adakah Tuhan diutamakan di sana? Keluarga menjadi gereja ini karena gereja adalah keluarga-keluarga besar, kata Yohanes Calvin. Tapi apakah kita juga sudah memfokuskan perhatian pada pelayanan bersama di rumah Tuhan ini? Ataukah kita sedang terlena untuk kemudian memperbaiki kehidupan kita di rumah masing-masing?
lalu lupa akan rumah Tuhan. Bukan hanya bicara soal fisiknya saja. Kalau umat Israel saat itu bicara soal pembangunan fisiknya, tapi kita bicara soal spiritnya. Apakah spirit gereja itu sungguh-sungguh hadir? Contoh sederhana, adakah Bapak Ibu sungguh-sungguh beribadah di saat ini dengan sikap yang sungguh-sungguh beribadah sebagaimana kita beribadah di gereja? Ataukah mungkin karena pakai layar nonton di televisi, pakai layar HP, ya sudah pakaiannya biasa saja, tidak harus mandi, lalu kemudian ada yang mungkin sambil makan, tidak mengindahkan, padahal teman-teman tim multimedia sudah bilang panduan untuk ibadah secara online itu tidak diperhatikan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bicara hal-hal sederhana. Itu sebagai sebuah simbol di mana kita tidak mau tidak mengedepankan kehadiran Allah dalam seluruh ibadah kita. Toh di rumah, jadi ya sudah biasa-biasa saja di tengah-tengah situasi yang sulit dan rumit ini. Ataukah kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak mengedepankan untuk memberi bagi pelayanan di tengah-tengah kehidupan bersama di rumah Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian yang tetap harus dijalankan. Ini bukan paksaan ya untuk Bapak Ibu, saudari-saudara, adik-adik, lalu kalau begitu kita kasih persembahan, kita kirim transfer ke gereja. Itu bagian dari keikhlasan dan kerelaan hati. Ajakan persembahan oleh P4 selalu demikian. Beri dari apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Lalu kalau sudah ada, jangan kemudian kita memiskinkan mental kita, lalu memiskinkan diri kita dengan bilang, saya juga lagi susah, Tuhan tahu. Kalau Maliani kan bicara hal yang sama ya, pasca pembuangan. Beri persepuluhan, kalau pujilah aku, jika aku tidak membuka tingkap-tingkap langit berkat untukmu dan sisi rumah tanggamu, kan begini kira-kira. Umat bilang bahwa kami menderita, kami sulit, ya usahlah, kasih yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan bilang, kasih dulu, sehingga pundi-pundimu terisi, bahkan dibilang berlimpah-limpah. Itu bukan hanya sekadar bicara soal banyaknya, tapi bicara soal itu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Karena kadang-kadang kalau kita pelit sama Tuhan kan nggak kaya-kaya juga kita. Bukan bicara soal nominalnya, tapi ada saja yang cukup, yang tidak cukup dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita sebenarnya sedang ditantang di sana. Apakah kepala-kepala keluarga atau ibu-ibu di tengah-tengah keluarga atau anak-anak bersama-sama mau menyerahkan dan memfokuskan seluruh kehidupannya pada Tuhan sebagai ungkapan syukur, atau kita menjadi orang-orang yang terlena karena toh kita nggak ke gereja, ya sudah kita punyalah dulu, Tuhan punya nanti. Padahal sebenarnya semua yang kita miliki ini kan punya Tuhan. Kita tidak mampu menambah sedikit saja pada jalan kehidupan kita, sehasta saja dibilang demikian. Apalagi bicara soal hari, waktu, hidup, ulang tahun, itu kan menjadi bagian dari pekerjaan, pendidikan, itu kan menjadi bagian dari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita gumuli, lalu apakah kita sungguh-sungguh tetap mau Tuhan hadir, dan karena itu kita beri yang terbaik sebagai respons kita atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Jadi tantangan umat Israel di sana pada saat itu adalah ketika mereka pulang, mereka dapat berkat. Pulang itu kan berkat ya. Mereka tidak lagi di tempat pembuangan, mereka kembali ke tanah mereka kembali ke Yerusalem. Tantangannya ada pada mereka mau siap tidak? Ini ajakan, bangun kembali bait suci. Jangan hanya pikir rumahmu sendiri, tapi juga pikir rumah Tuhan untuk dibangun kembali. Untuk kita yang ada saat ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita kini dan di sini, dalam masa sulit dan rumit yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita, siapa sih yang tidak terdampak secara ekonomi di tengah-tengah pandemi? Semua kita terdampak. Tantangannya ada pada apakah kita juga tetap mau
setia memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di rumah Tuhan yang suci dan kudus ini, memberi diri bagi pengurus, pelayan pelkat, bagi pemandu lagu, pemain musik, bagi presbiter, bagi tim multimedia. Apakah kita sungguh-sungguh mau memberi diri? Sebenarnya nggak jadi pelayan lebih enak, atau di rumah saja ya. Jadi presbiternya repot, jadi pemandu lagu, pemain musik, pengurus pelkat, tim multimedia itu repot. Karena toh kita harus menyediakan banyak hal. Tapi tantangannya adalah itu. Mau nggak kita juga rumit untuk Tuhan? Kalau kita bisa rumit untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan keluarga kita, untuk sandang pangan papan yang sebenarnya dari Tuhan, maukah kita juga mau memberi diri, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan, dalam kesadaran bahwa Tuhan sudah memberkati kita, dan karena itu kita mau memberi diri untuk melayaninya. Kalau kita yang masih harus beribadah di rumah-rumah dalam setiap hal, maukah kita juga untuk memberi yang terbaik, dan karena itu memang beribadah. Ini bukan hanya perkara, oh berarti pendeta bilang suruh bawa persembahan ke gereja, enggak, tapi beribadah, persembahan jadi bagian dari jawaban jemaat, itu respons. Tapi apakah kita sungguh-sungguh beribadah? Sayangnya belum ada statistik untuk lihat yang view siapa ya di ibadah online misalnya begitu ya. Tapi kita percaya bahwa semua warga jemaat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kami belum ibadah, kami tidak ibadah, dan seterusnya itu kayak rasanya sedih ya. Tapi itu kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab masing-masing kita. Tugas tanggung jawab pelayan-pelayan Tuhan adalah menyediakan yang terbaik dalam seluruh pelayanan dan kesaksiannya. Tugas seluruh warga jemaat yang ada di rumah-rumah juga saat ini untuk mengikuti ibadah yang kemudian dipersiapkan dalam segala keterbatasan yang ada, sambil bukan hanya sekadar menonton, tapi sungguh-sungguh mengikuti peribadahan dan menyertakan Tuhan, mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Itu syukur, itu ungkapan sukacita atas kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dirgahayu GPIB yang ke-72, mari menjadi warga jemaat yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan memfokuskan, memprioritaskan kehidupan kita pada Tuhan, Sang Pemelihara gereja ini dan Sang Pemelihara hidup kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun keluarga. Dalam persekutuan jemaat Tuhan GPIB Jemaat Maranatha Sama-sama, kita juga bersyukur atas gedung gereja yang juga Tuhan hadirkan di tengah-tengah perjalanan dalam rangka syukur sukacita atas kasih Tuhan, karena Tuhan juga menyediakan fasilitas ini, memberikan fasilitas ini dalam berbagai macam kerja panitia-panitia pembangunan sebelumnya. Kalau kita mau menikmati semuanya ini sebagai bagian dari syukur atas kasih Tuhan, sambil kita berdoa bersama-sama. Pandemi ini segera berlalu, lalu kita sama-sama hadir, duduk memuji memuliakan nama Tuhan di gedung gereja ini dalam syukur sukacita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Suatu waktu kelak, sekarang jaga dulu kesehatan, jaga dulu diri kita, lalu tetap sehat, tetap penuh sukacita, sehingga ketika kita berjumpa lagi, kita berjumpa dalam sukacita syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami, dan dalam persekutuan umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi tiap hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, pengurus, pelayan, kolkas, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, konstan gereja, tenaga admin gereja yang boleh bersatu hati bersinergi mempersiapkan ibadah online ini. Biarlah cinta kasih dan sayang Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menyehatkan tiap-tiap mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan, dan tiap-tiap umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah dalam rangka syukur sukacita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kami berdoa bersatu hati mendoakan dunia ini dalam setiap pergumulan dan persoalan yang ada, secara khusus bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kasih Allah yang bersama-sama dengan pemimpin negeri ini, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, juga pemimpin di tengah-tengah daerah yang kami tinggali. Tuhan berkati di Sanga-Sanga dan sekitarnya ini, kasih Allah yang berkarya, sehingga dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil itu semata-mata untuk keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Kami berdoa dan mendoakan seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, ilmuwan-ilmuwan yang berupaya untuk mendapatkan vaksin yang terbaik bagi penanganan COVID-19 ini. Tuhan untuk memberkati. Juga dalam kesatuan hati, biarlah umat-Mu sungguh-sungguh memberi diri untuk melakukan seluruh protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan berkati mereka yang saat ini ada di rumah-rumah sakit karena COVID-19 maupun berbagai macam penyakit lainnya. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau lawan, Engkau pulihkan seturut dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang bergumul karena kedukaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan mari kuatkan, hiburkan. Kami juga mau bergumul bersama-sama dengan mereka yang bekerja di luar rumah, yang harus mencari nafkah, tapi kemudian harus berhadapan dengan begitu banyak permasalahan, termasuk COVID-19 ini. Tuhan Engkau memberkati, beri daya tahan tubuh yang kuat dan sempurna di dalam Tuhan, sehingga dalam pekerjaan mereka tetap kuat dan sehat. Dan kami yakin, kami percaya lumbung-lumbung berkat kehidupan rumah tangga Tuhan isi penuh, untuk mereka boleh mengucap syukur, lalu berlimpah-limpah untuk mereka boleh mencari berkat dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, jemaat maupun masyarakat. Berkati mereka dalam pendidikan, Tuhan sayang, Tuhan lindungi, Tuhan berkati orang tua yang menyediakan paket data, guru-guru yang mempersiapkan diri untuk proses belajar mengajar secara online, dan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan ilmu yang terbaik, lalu dapat diterapkan bagi masa depan mereka. Pujian syukur kami kembalikan untuk Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama sebagai gereja Tuhan untuk GPIP 72 tahun cinta kasih dan sayang Tuhan berjalan beserta dengan
gereja yang kami cintai ini. Tuhan berkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan berkati unit-unit misioner yang ada, baik tingkat sinodal, juga yang ada di maupun di jemaat-jemaat dan pos-pos pelayanan dan kesaksian, sehingga seluruh hal yang dilakukan para presbiter yang Tuhan pakai pilih untuk menjadi pemimpin dan pelayan di tengah-tengah jemaatmu, juga boleh bersyukur bersatu hati dan terus-menerus membaharui diri guna pelayanan yang lebih baik ke depan. Dan kami yakin, kami percaya seluruh rangkaian syukur sukacita ini ketika kami kembalikan sebagai tatanan syukur atas cinta kasih dan sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan bersama sebagai gereja, kami boleh berdampak juga menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga. Terima kasih juga untuk cinta kasih dan sayang Tuhan bagi seluruh hal yang kami lakukan dan upayakan bersama, termasuk gedung gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan umat. Terima kasih ya Allah, ajar kami senantiasa untuk menjadi generasi-generasi warga jemaat yang terus-menerus mengindahkan anugerah berkat dan karya Tuhan ini, sehingga rumah Tuhan ini boleh kami rawat dengan sebaik-baiknya. Pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan untuk Tuhan. Ini kami yang bersyukur dan memohon kepada Tuhan. Kami percaya sebelum kami tuturkan satu demi satu, Engkau Allah yang tahu apa yang kami butuhkan. Biarlah kami juga boleh ada dalam setiap misi untuk menghadirkan damai sejahtera, sehingga kami berpihak pada keadilan dan kebenaran. Kami berpihak pada mereka yang bersuara namun terpinggirkan, dan kami juga berpihak pada mereka yang sungguh-sungguh berupaya untuk menjadi orang-orang yang melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki di dalamnya. Ajar kami untuk tangguh dan teguh beriman hanya pada Yesus Kristus yang dalam perjalanan kehidupannya membuat kami hidup dan menerima kesempatan akan kehidupan yang kekal sebelum dengan jaminan keselamatan karena penebusan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah pasal Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara bergantian. Ya Tuhan, kami bersyukur karena rahmat, kasih dan berkat-Mu dilimpahkan dalam hidup dan kerja yang kami. Saat ini kami mengumpulkan memberi persembahan syukur dan persembahan sukarela guna mengucap pelayanan kasih dan keadilan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima dan teruskan ya Tuhan, urapi para pemimpin, baik di sinode maupun di jemaat-jemaat, agar dimampukan menata layani uang dan harta milik Tuhan dengan jujur dan benar. Biar di usia yang ke-72 tahun ini, GPIB makin diberkati dan menjadi berkat melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dilakukan dengan penuh semangat oleh para pemimpin dan warganya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima syukur kami. Amin. Coba dilaksanakan kembali. Warta ringkas Minggu 1 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Nasanga mengucapkan selamat hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta kepada seluruh warga jemaat. Kami sampaikan selamat datang khususnya bagi yang baru pertama kali beribadah di GPIB Jemaat Maranatha Nasanga. Bapak Ibu saudara-saudari yang melakukan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Jemaat dapat menghubungi presbiter atau kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 12 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan menyampaikan beberapa informasi yang dapat membantu warga jemaat untuk mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Maranatha Nasanga. Kami hanya mohon perhatian untuk hal sebagai berikut. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Firman pada ibadah Minggu saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas, dari kepala tua, pembantu lalu organis, kasih Allah yang menyertai kehidupan kita sekalian. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 November 2020 pukul 19 WITA menggunakan aplikasi Zoom. Pelayan firman Pendeta Patricia Popoli, pelayan kudus pada Tuhan Bintong Penggabian. Tuhan memberkati. Rekapitulasi keuangan dapat dibaca pada warta keuangan yang akan dibagikan kepada WhatsApp grup Jemaat Maranatha sama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia dan penuh sukacita dalam memberi persembahan persekutuan, sumbangan untuk SPU, persembahan sukarela, persembahan syukur, baik pada kantong maupun melalui kotak khusus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Zaman takkan pernah pudar semangat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars GPIP Gereja Yesus Kristus. Yesus
Jemaat kekasih Tuhan, semangatmu harus membara. Itu berarti engkau berpengharapan. Keberadaanmu harus terasa. Itu berarti engkau garam. Cahayamu jangan pudar. Itu artinya engkau telah menjadi terang. GPB Jemaat Maranatha sangat-sangat nyalakan semangatmu, tunjukkan keberadaanmu, pancarkan cahayamu. Selamat ulang tahun GPB, dan teruslah bersyukur GPB Jemaat Maranatha sangat-sangat. Tuhan Yesus mempersatukan kita dalam pelayanan dan kesaksian untuk menciptakan damai sejahtera. Dear